Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam and welcome to Sharing Session Tech Deep Dive Series 5 dengan topik Service Mesh and Observability. Pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, yang diselenggarakan oleh Hi Colleagues. Wow, sepertinya sudah cukup ramai ya di sini hadir para peserta sekalian. Untuk itu, teman-teman sekalian, aku ingin mengajak para peserta, teman-teman sekalian, untuk on kamera, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi sharing session. Tetapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gira Brigita, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya sharing session dari awal hingga akhir. Baik, sebelum kita memulai acara kita, pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu company profile dari Hi Colleagues. Penerapan Industri 4.0 pada rencana Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu peluang besar yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Berdasarkan hasil Global Survey McKinsey Industri 4.0 tahun 2019, peluang besarnya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat integritas IT. Namun, besarnya peluang ini tidak sebanding dengan realitas yang terjadi. Data menunjukkan bahwa 74% diantaranya mengaitkan tantangan ini dengan kurangnya tenaga ahli digital, perubahan dalam budaya kerja, dan habit karyawan. Hal ini menyebabkan jutaan generasi muda kesulitan mencari peluang pekerjaan karena ketidakmampuan beradaptasi terhadap penerapan Industri 4.0. Namun, di sisi lain, industri juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi di era transformasi digital. Transformasi digital yang semakin pesat menyebabkan munculnya berbagai tren okupasi yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti data analis, web developer, data scientist, UI UX, project manager, dan digital marketing menjadi acuan sebagai pengembangan yang dimanfaatkan lembaga pelatihan untuk membentuk SDM yang kompeten di bidang teknologi. Untuk itu, Hi Colleagues hadir sebagai solusi dengan menyediakan jasa IT service dan konsultan, serta memberikan pelatihan kerja pada semua kalangan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada Industri 4.0 sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hi Colleagues juga menawarkan solusi unggul yang membedakan kami dengan kompetitor lainnya, yaitu dengan sistem pembelajaran yang interaktif dan praktikal, trainer berkualitas yang berpengalaman, sertifikat yang bernilai yang diakui oleh industri, serta komunitas alumni yang akan membantu kamu menemukan informasi seputar IT secara up-to-date. Sebagai layanan IT service terbaik, Hi Colleagues siap membantumu beradaptasi untuk mewujudkan impianmu. Visi kami adalah menjadi penyedia IT service terdepan yang mempersiapkan generasi unggul, siap bersaing dan berinovasi di dunia teknologi. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi bersama Hi Colleagues sebagai mitra akselerasi digital terpercaya dan kredibel. Bersama Hi Colleagues, ciptakan masa depan. Baik, itu tadi merupakan company profile dari Hi Colleagues, ciptakan masa depan. Ya, seperti tadi yang kita lihat bersama-sama ya, teman-teman sekalian, bahwa ternyata Hi Colleagues itu merupakan startup edutech yang juga berfokus pada bidang edukasi dan juga layanan IT. Nah, Hi Colleagues itu gak cuma berfokus pada bidang edukasi, tapi juga menawarkan berbagai macam nih. Ada juga jasa IT service, diantaranya seperti corporate training, pelatihan dan sertifikasi tech skill maupun juga soft skill, hingga pengerjaan proyek IT. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian yang penasaran, bisa banget boleh untuk follow IG media sosialnya Hi Colleagues dan juga boleh untuk scan komunitas, karena ternyata memang Hi Colleagues juga punya komunitas nih. Nah, sudah tertampil di layar. Jadi boleh untuk teman-teman sekalian yang penasaran dan ingin mendapatkan info lebih lagi bisa banget untuk scan dan juga
copy link yang ada di layar teman-teman sekalian. Dan juga aku izin reminder untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk melakukan absensi, presensi ya, karena ini merupakan salah satu syarat untuk nantinya teman-teman mendapatkan sesuatu yang menarik nih di ujung acara. Baik, teman-teman sekalian, paralel mungkin ya, sembari teman-teman mengisi presensi dan juga scan komunitas, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait jalannya acara pada malam hari ini. Jadi nantinya setiap speaker akan diberikan waktu selama 15 menit yang sudah termasuk dari sesi pemaparan dan juga sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kami harapkan baik kepada speaker maupun juga peserta dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, khususnya nih untuk para peserta, karena memang nantinya kuota pertanyaan akan terbatas, jadi boleh untuk para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan atau sembari speakers menjelaskan ingin bertanya, boleh langsung saja menaruh pertanyaan di kolom chat, kolom komentar. Oke, selanjutnya nih sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke pembahasan kita hari ini, aku juga bawa info yang menarik, yang tadinya aku udah sempat mention. Bahwa karena malam ini nggak akan cuma insightful, tapi juga ini dia. Teman-teman sekalian bisa juga mendapatkan giveaway e-wallet sebesar Rp50.000. Tapi ingat, hanya untuk 2 orang. Dan juga ada partial funded bootcamp dari High College. Nah, sebenarnya partial funded bootcamp ini apa sih singkatnya? Partial funded bootcamp itu merupakan bootcamp full stack web development, di mana nantinya teman-teman sekalian nggak cuma belajar teori, tapi 80% langsung praktik, supaya bisa terjun nih jadi developer hebat. Kabar baiknya, khusus untuk peserta, teman-teman sekalian yang hadir di sini, kalian punya kesempatan untuk ikut bootcamp yang tadinya dari 29 juta jadi cuma 1,6999. Karena memang High College menyediakan subsidi beasiswa untuk teman-teman sekalian. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, kira-kira syaratnya apa ya untuk mendapatkan giveaway sekeren ini? Udah ditampil di layar, syaratnya mudah banget nih teman-teman sekalian, hanya ada 3 syarat. Yang pertama yaitu isi form presensi. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mengunggah dan juga memfoto kegiatan atau video kegiatan kita pada malam hari ini dan upload ke Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tag akun Instagramnya High Colleagues, jangan lupa follow juga. Dan nantinya ketika memasukkan di form presensi, jangan sampai salah ya username-nya. Kalau nggak, ntar nggak dapat itu giveaway-nya. Dan yang terakhir nantinya di akhir akan ditampilkan juga layar mengenai isi form feedback. 3 syarat itu dan teman-teman bisa berhak untuk diundi. Kira-kira siapa ini yang beruntung ya mendapatkan Rp50.000 malam ini. Baik, nantinya selanjutnya, sepertinya kita tidak usah berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa, Mas Muhammad Dafa, selaku software engineer dari EY, yang akan membahas mengenai Istio Traffic Management. Sebelum itu aku memanggil dulu, adakah Mas Dafa di sini? Halo, Mbak. Oke, apakah sudah siap, Mas? Sudah menyampaikan materi? Udah, Mbak. Oke. Suaranya jelas ya? Jelas, Mas. Waktu dan layar kami silahkan. Sudah terlihat full screen belum? Udah. Sudah, Mas. Oke. Sebelumnya terima kasih High College atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Kusuma. Biasa dipanggil Dafa. Di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang Istio Traffic Management. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan sedikit. Nama saya Muhammad Dafa Kusuma, biasa dipanggil Dafa. Pengalaman kurang lebih 2 tahun sebagai backend engineer. Sekarang bekerja di Ernst & Young Digital Solution atau EYDS sebagai software engineer.
Lalu di beberapa posisi dan proyek sebelumnya juga pernah bekerja sebagai backend engineer, dan saya juga sempat menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung untuk Master of Informatics untuk research fokusnya di microservices dan service, Mas. Oke, mungkin untuk agenda malam ini untuk istilah traffic management, pertama akan dibahas problemnya, apa sih itu microservice dan tantangan di dalamnya, terus juga akan dibahas tentang service mesh dan Istio, apa itu service mesh, lalu bagaimana cara kerjanya, termasuk Istio itu sendiri, lalu akan dibahas juga traffic management yang terdiri dari beberapa resource utama Istio untuk traffic management. Lalu terakhir ada implementasi pattern di microservice untuk di Istio sendiri. Oke, pertama kita bahas dulu problem di microservice itu sendiri. Mungkin teman-teman udah familiar untuk development backend service di arsitektur monolit ya, which is dia itu satu repository, satu service. Dan di WASE ini sebenarnya microservice-nya udah berkembang ya. Jadi orang-orang atau company kebanyakan mulai migrasi dari monolit ke microservice. Karena lebih modular, tentunya di sini yang awalnya monolit dipisahkan per service menurut bisnis domainnya masing-masing. Di sini contohnya ada service product base, terus juga review dan details. Ini sesuai bisnis domainnya masing-masing, sehingga untuk scalability-nya lebih scalable, di tiap service lebih granular, dan juga di tiap service juga bisa kita implement dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, namun terdapat beberapa tantangan dalam microservice. Salah satunya mungkin komunikasi antar service, request response-nya mungkin karena banyak service bisa jadi lebih lambat dari monolit, bisa juga enggak sih. Lalu juga bagaimana kita mengatur routing antar version di masing-masing API di masing-masing service. Lalu juga bagaimana kita bisa monitor setiap request yang masuk antar service. Karena request-nya akan lebih kompleks daripada monolit, yaitu yang cuman dari klien request, lalu si service monolitnya bakal respon lagi. Kalau di microservice request-nya bakal dilempar ke service-service yang bertanggung jawab. Nah, key points-nya tanpa tool atau alat yang tepat, mengelola microservice itu menjadi cukup sulit. Nah, lalu hadirlah solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yakni namanya arsitektur service mesh. Nah, definisinya sendiri itu layer infrastruktur yang menangani komunikasi antar service. Contohnya seperti masalah routing tadi antar service, terus juga observability, gimana kita bisa melihat response time setiap request, error rate-nya, dan segala macam. Lalu juga kita bisa atur security di level service maupun API. Nah, mungkin pertama-tama teman-teman harus mungkin paham dulu ya bagaimana sih arsitektur si service mesh itu sendiri. Jadi kalau misalkan microservice yang tanpa service mesh itu sudah mungkin dari ingress traffic atau traffic dari luar, dari internet masuk langsung ke service tujuan, lalu service tujuan itu bakal melempar ke service-service lain si request-nya. Nah, namun di service mesh ini bakal ada sebuah service kecil atau kita biasa sebut sebagai sidecar proxy di tiap service. Nah, sehingga request yang masuk dari luar bakal diarahkan dulu ke sidecar proxy-nya service target, lalu misalkan service A ini mau manggil lagi service B, service A ini harus melewati proxy yang terlebih dahulu. Nah, si proxy service A ini bakal mengarahkan request-nya ke proxy service B, lalu proxy-nya bakal akhirnya akan mengarahkan ke service itu sendiri. Nah, salah satu implementasi dari service mesh atau service mesh provider yang open source yaitu adalah Istio. Istio ini bisa dipakai di Kubernetes,
Dan untuk sidecar proxy-nya dia menggunakan Envoy yang which is open source juga. Jadi kalau kita menggunakan Istio, dia menggunakan Envoy proxy. Kalau kita deploy microservice dengan Istio, setiap service yang kita deploy itu bakal punya sidecar proxy-nya masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara mengatur traffic management di Istio? Mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Kubernetes bakal ingat nih bahwa ada resource di Kubernetes atau kayak service, pod, dan segala macam. Di Istio juga sama untuk konfigurasi seperti traffic management. Istio menggunakan config yang berformat YAML, dan di sini ada beberapa resource utama yang rekan-rekan bisa pilih untuk use case masing-masing. Akan ada 4 yang akan dibahas. Pertama ada virtual service, di mana kita mendefinisikan aturan routing, which is kemana traffic harus pergi ke service apa, lalu dengan kondisi yang bagaimana, lalu juga ada destination rule. Di sini setelah service ini di routing, ini bakal gimana sih kebijakannya, apakah ada load balancing atau ada circuit breaker dan lain-lain. Terus juga ada gateway, ini bakal mengatur traffic request yang keluar atau masuk service mesh, atau kita biasa sebut juga dengan ingress traffic atau egress traffic. Lalu juga yang terakhir akan ada resource namanya service entry. Use case-nya kalau misalkan rekan-rekan mau manggil service eksternal di luar service mesh teman-teman, teman-teman bisa menggunakan service entry. Ini kita bahas dulu yang pertama, yaitu virtual service. Di sini intinya kita mau definisikan bagaimana ini diarahkan ke sebuah service. Sebenarnya ada macam-macam cara untuk mengatur routing rules di virtual service. Namun yang mungkin cukup familiar dan mudah dipahami ini, kita bisa atur berdasarkan weight-nya atau berdasarkan versinya. Ya kan teman-teman punya sebuah service namanya review, dan begitu ada service lain yang di-review, teman-teman bisa atur nih arahnya mau ke V1 atau ke V2. Lalu juga misalkan teman-teman mau bobotin misalkan 75% ke V1, 25% ke V2. Ini gunanya untuk blueprint deployment. Misalkan teman-teman baru mulai rilis fitur baru, lalu ingin eksperimen dulu nih, sebenarnya fitur barunya ini error rate-nya berapa sih dan segala macam, teman-teman bisa routing dulu nih V2-nya ke weight yang lebih rendah daripada versi yang sebelumnya. Misalkan 25% di V2, 75% di V1. Nah, kalau misalkan matriksnya aman, kayak error rate kecil, lalu respon time rendah, kita bisa mulai migrasikan ke V2 semuanya. Lalu selanjutnya ada destination rule. Setelah traffic atau request ini di routing menggunakan virtual service, kita bisa definisikan juga yang namanya destination rule. Sini contohnya ada beberapa use case, kayak misalkan load balancing. Kita bisa bagi traffic yang akan masuk ke sebuah service, load balancing-nya mau metodenya seperti apa, apakah round robin atau random, atau mau ke replika yang connection yang paling rendah, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga atur circuit breaker, misalkan ada sebuah service A mau manggil ke B, lalu si A ini mendapatkan error 500 berturut-turut sebanyak 10 kali misalkan saat manggil ke B. Nah, setelah threshold 10 kali itu tercapai, traffic yang dari A ke B itu bakal dibatasi oleh circuit breaker. Ini contoh use case seperti itu. Lalu juga kita bisa atur enkripsi MTLS antar service secara otomatis. Untuk implementasinya atau cara konfignya sama menggunakan YAML. Contohnya ada circuit breaker, kita bisa definisikan maksimum koneksi yang baru yang bisa masuk ke sebuah service itu berapa sih, misalkan 100. Terus maksimum request yang bisa diterima oleh sebuah service misalkan 1000. Dan maksimum request per koneksi yang
dipunyai oleh sebuah service misalkan 10. Lalu juga contoh use case kayak tadi, misalkan ada error 500 berturut-turut sebanyak 7 kali. Nah, setelah 7 kali ini trafiknya bakal dibatasi ke B, which is nggak bakal ada service lain yang manggil ke service B untuk menghindari cascading failure atau resource yang terlalu gede. Selanjutnya ada gateway. Gateway ini sebenarnya intinya gimana cara kita config traffic dari luar Istio atau dari luar service mesh kita yang akan masuk ke dalam Istio kita. Contohnya misalkan kita expose API kita ke public gitu, dan akan ada suatu host atau suatu service yang akan manggil API kita. Contohnya di sini ada external host example.com gitu. Si external host example.com ini bakal manggil service mesh kita. Nah, kita definisiin dulu si external host example.com ini mode routingnya ke port berapa sih, terus protokolnya apa sih, HTTPS misalkan, terus TLS modenya seperti apa. Sehingga misalkan kalau ada beberapa host yang kita allow untuk masuk service mesh kita, kita bisa bagi-bagi nih mau di routing ke port berapa aja gitu. Lalu di Istio sendiri enaknya ada tools built-in bawaan untuk observability traffic, namanya Kiali di sini. Di sini kita bisa lihat arsitektur si microservice-nya, terus juga gimana sih routing si request yang masuk. Misalkan di sini masuk dari Ingress Gateway atau load balancer, lalu masuk ke product page, memakai versi yang V1, terus di sini bakal di routing ke review yang versinya V2 dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih error rate atau total request yang sukses itu berapa persen, lalu juga yang error berapa persen. Dan ini udah built-in di Istio dan udah disediakan yang mulai oleh Istio, tinggal kita deploy. Nah, selanjutnya ada beberapa pattern ya yang umumnya di microservice. Mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya country deployment. Misalkan kita punya fitur baru di sebuah service, kita nggak mau nih semua usernya ngerasain fitur itu semua. Maaf, gak semua user boleh merasakan fitur tersebut. Kita ingin eksperimen apakah fitur tersebut baik, apakah errornya kecil atau respon time-nya tinggi gitu. Nah, kita bisa routing dulu sebagian kecil traffic, misalkan 10% ke versi yang baru. Kita monitor kalau misalkan error rate rendah, misalkan cuma 5% atau respon time-nya sudah di bawah 10 milisecond, baru kita naikkan ke 100%. Ya, akhirnya semua user bakal bisa merasakan fitur tersebut. Nah, ini kita pakai virtual service, pakai weight based routing yang sudah ditampilkan yang mulai sebelumnya. Lalu kita juga bisa pakai circuit breaker yang sudah diterangkan sebelumnya, menggunakan outlier detection, misalkan untuk ada threshold maksimum error berturut-turut sebanyak 10 kali, setelah 10 kali trafficnya bakal dibatasi untuk menghindari cascading failure. Terus di virtual service kita juga bisa atur retry dan timeout. Misalkan suatu service ingin membagi service lain dan misalkan 10 kali gagal berturut-turut, kita bisa retry sebanyak kita set misalkan 5 kali setiap 10 detik, itu bisa langsung lewat YAML-nya Istio gitu, tanpa harus kita coding manual di setiap service. Lalu juga ada fault injection, misalkan kita mau simulasi error atau delay untuk testing, kita bisa atur di virtual service. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dava. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi Q&A. Baik, mungkin kita akan membuka untuk satu pertanyaan terlebih dahulu ya, karena waktunya cukup singkat. Kira-kira apakah sudah tersedia untuk pertanyaannya dari tim panitia? Kita coba cek, adakah yang ingin bertanya? Ya, sudah ada di sini pertanyaannya, Mas Dava.
Kalau melihat implementasi microservice yang biasanya membutuhkan biaya dan kompleksitas operasional cukup besar, bagaimana pendapat Abang tentang pendekatan modular monolith sebagai tahap awal scaling system? Apakah menurut Abang itu lebih realistis untuk banyak perusahaan saat ini? Boleh, Mas Dava? Oke, Mas Dilvan ya, saya setuju banget sih, kalau misalnya kita mau buat sistem di awalnya kita mungkin sebagian besar setuju bahwa kita harus monolith dulu dibanding langsung pakai microservice. Dan kita bisa modular monolith dulu, baru bertahap kita migrasi ke microservice jika memang perlu ya, atau misalkan usernya cukup tinggi dan timnya lumayan banyak. Karena sebenarnya tantangan di microservice itu bukan cuma dari sisi teknikal ya, tapi dari sisi human ya. Misalkan dari sisi manajemen gitu, kita harus bagi nih tim kita ke beberapa squad atau beberapa tim yang masing-masing mengurusi microservice sendiri. Misalkan di sistem atau aplikasi ride hailing misalkan, itu kan ada beberapa macam, bisa ada beberapa macam service kayak misalkan payment atau alokasi driver dan segala macam. Kita harus bagi tim kita untuk mengurusi masing-masing service yang bertanggung jawab di domainnya masing-masing. Misalnya kita bagi ada tim payment, tim alokasi driver dan lain sebagainya. Jadi saya setuju sih dengan pendapat Mas Dilvan ya. Kalau misalkan kita ingin bangun sistem awalnya, kalau bisa sih monolith dulu ya, karena biayanya juga gede kalau langsung microservice, kan kita butuh tools dan lain semacamnya. Mungkin itu sih jawaban. Oke, terima kasih Mas Dava. Semoga terjawab ya Mas Delvan. Mas Iwan, sayang sekali mungkin Mas Dava bisa menjawab by chat karena kita juga harus masuk ya ke pemateri selanjutnya. Tetapi sebelum itu, izinkan aku untuk reminder kembali untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum mengisi form presensi, boleh untuk segera mengisi dengan klik link yang sudah dikirim oleh teman-teman panitia, karena itu menjadi salah satu syarat nih untuk teman-teman bisa mendapatkan giveaway. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu oleh Mas Eden Andi Ramba sebagai dari Senior Site Reliability Engineer yang akan membahas mengenai service to service security. Sudah ada di sini Mas Eden, boleh? Apakah Ya. sudah siap? Sudah siap ya Mbak. Oke, boleh. Kepada Mas Eden kami silakan. Oke, sebentar ya, tak coba present. Oke, sudah kelihatan ya untuk layarnya? Sudah, Mas. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eden Andi Ramba. Saat ini saya bekerja sebagai Site Reliability Engineer di Bank Amar Indonesia. Kurang lebih sudah 10 tahun di dunia IT, mulai dari sistem engineer, terus sempat juga merasakan network engineer, dari yang tahunya config di router, config VM, dan sekarang sudah masuk zaman microservices ya. Jadi kurang lebih sampai sekarang sudah 10 tahun di IT, dan cukup familiar dengan cloud computing karena memang bergelut di situ ya, dari AWS, GCP, Allium, dan juga Huawei. Dan malam ini saya mau coba share sedikit untuk pengalaman dan juga best practice untuk gimana sih kalau misalnya komunikasi di microservices yang ada di internal ya, untuk service to service security dari perspektifnya DevOps atau SRE. Karena kalau misalnya keseluruhan security kan kayaknya ada tim tersendiri yang lebih pas untuk menjelaskan, tapi kalau misalnya dari perspektifnya DevOps kayaknya kita bisa sharing lah dan mau coba berbagi. Dan ini juga bukan berarti kita paham ya, tapi mungkin pengalaman yang pernah diimplementasi. Nah, tadi Mas Dapa tuh sempat singgung masalah monolith dan microservices. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan kita tuh mikirnya, kalau misalnya ngelihat gambar ini,
pasti kita akan fokus di bagian API gateway. Ini gimana sih caranya supaya semua service saya atau server saya nih di sini aman, semua investasi jadinya kita pasti ngarahinnya ke firewall terus segala macam. Dan biasanya itu yang menjadi masalah ketika pindah ke microservices karena masih menggunakan metode yang lama ya. Padahal kan kalau dilihat ini penjelasannya dia bilang north-south. Itu north-south maksudnya terminologi untuk arah komunikasi yang datang dari internet ke dalam service kita. Dan kalau misalnya east-west itu yang antar service. Jadi itu realitanya untuk saat ini ya. Jadi kita menghadapi ya dynamic workload-nya. Jadi nggak cuma ada, mungkin kita banyak microservices yang ada di multi cloud yang kita hadapi. Terus mereka juga sifatnya ephemeral container yang pada saat deployment itu harus mati nyala, terminated dan sebagainya. Dan tadi juga kompleksitas dari service mesh yang tadi disinggung sama Sdafa juga ya. Dan bagaimana mengatur scaling antar endpoint yang ada di microservices. Nah itu yang menjadi landasan atau reality yang ada di microservices yang kita hadapi saat ini. Jadi yang tadi sempat saya bilang, ini kita kurang memperhatikan untuk komunikasi yang di sini di dalam service microservice sendiri. Jadi kita lebih fokus ke di pintunya, tapi di dalamnya kita tidak terlalu memfokuskan di sini karena pemahaman kita yang masih membawa monolith ke microservices. Selanjutnya ini. Jadi yang pernah saya hadapi juga tuh di beberapa tempat karena kita terlalu percaya dengan internal network atau juga kita udah bilang bahwa pokoknya kalau misalnya di internalnya itu aman aja, networknya aman, nggak harus yang terlalu gimana konfigurasinya, yang penting bisa connect. Apalagi kalau untuk di dev, di service-nya nggak perlu kita pasang HTTPS lah, plain text aja nggak apa-apa. Atau untuk credential-nya kita share rame-rame untuk dipakai di service. Nah itu yang sebenarnya berbahaya ya kalau dalam microservices, karena kalau misalnya kita ngomonginnya di cloud atau umumnya terjadi di cloud, itu kita bilangnya aman, semuanya itu sudah di cover sama security group atau segala macam dengan firewall. Tetapi sebenarnya yang ada di internal, kalau misalnya itu dianggapnya serangannya itu datang dari internal, ya itu kan mereka tidak bisa memverifikasi datang dari mana, cuma sebatas dari IP saja kan. Padahal kalau udah service, itu dengan microservices kita bisa banyak container, itu IP-nya bisa berubah-berubah. Yang harus diperhatikan sebenarnya adalah service identity. Nah kalau misalnya udah sering di-sharing kan itu jadi gampang untuk di-hack lah. Dan biasanya kalau misalnya kurang di-maintain untuk service-nya, pas satunya itu leak, orang attackernya bisa masuk ke pod atau kontainernya, itu bisa nyebrang nih ke service lain berdasarkan apa yang udah dapat di service sebelumnya. Jadi itu yang terjadi ya, yang common. Jadi tidak adanya yang tadi jenis masih HTTPS, HTTP nggak pakai HTTPS, dan juga untuk sharing credential-nya yang mungkin satu credential dipakai rame-rame lah di dalam di dalam microservice tersebut. Jadi itu yang common, yang sering terjadi. Nah, padahal kalau kita perhatikan berdasarkan studi juga bahwa ternyata traffic yang ada di dalam microservice sendiri itu lebih besar, sekitar 80% dibanding dengan jalur komunikasi yang datang dari luar. Jadi ini kalau misalnya sebagai SRE atau DevOps tidak aware terhadap hal ini kan, ini tidak hanya menjadi isu compliance ya, tapi juga jadi bumerang. Tinggal tunggu bom waktu aja nih kalau misalnya kita nggak well maintain untuk si service-nya, itu bakal jadi masalah nantinya. Karena kan
kalau misalnya si attacker-nya itu udah punya kredensial kita, nggak berguna lagi tuh yang firewall yang di depan tadi, karena udah ke-bypass, "Oh, saya punya akses nih untuk bisa ke service ini." Jadinya ya ke-bypass semua apa yang kita udah punya di depan tadi, hanya karena kredensial kita leak. Untuk case ini tuh saya pernah hadapi, sekitar 2 tahun lalu, ada perusahaan dari, US itu minta untuk di-handle untuk AWS. Mereka, eee, apa namanya, eee, software developer-nya itu berasal dari, negara Tunisia apa Rusia, saya agak lupa. Terus kita kasih kredensial untuk IAM, IAM key ya. Nah, kemudian untuk si service-nya sendiri, ini, gaming, terus, eee, mereka pakai yang punya AWS, ada yang buat real time, video real time untuk ditayangkan untuk gamenya, dan itu ada connect ke SNS. Jadi sebenarnya, eee, udah di less privilege, dikasih ke mereka, mereka ngakunya ndak apa namanya, ndak disebar atau ndak digunakan selain dari project kita, tapi ternyata pas dites itu terlalu banyak, SMS dan juga telepon yang digunakan ya, yang datang dari ayam tersebut. Jadi hanya karena hal itu, eee, jadi banyak, pembayaran lah yang dilakukan dari atau banyak tagihan gara-gara, eee, ya tadi yang si ayam misalnya itu leak. Dan itu ya memang itu salah satu bahayanya sih, padahal, kita sudah ada NDA dan segala macam. Jadi itu salah satu case kalau misalnya, eee, ada, leak untuk si kredensial. Nah, kemudian, jadi harusnya seperti apa sih kalau misalnya di microservice? Gimana cara penanganannya? Nah, ini kita bilangnya, zero trust ya, atau never trust, always verify. Artinya apa? Jadi, kita nggak selalu percaya bahwa kalau misalnya itu jaringan internal itu sudah pasti aman, tetapi kita harus memverifikasi setiap service yang akan, yang ada di dalam internal kita, itu kita pakai MTLS atau juga, eee, kita spesifikin lagi untuk privilege-nya dan tentunya kita pakai logging ya. Nah itu, lebih lebih aman lah dibandingkan, kita cuma di luarnya aja yang pakai firewall, tapi ternyata ini jebol. Ini contoh contoh di gambarnya bisa bisa dilihat ya, ini kan, monolitik banget nih yang di sebelah kiri untuk, pengamanannya untuk service dan ini yang di sebelah kanan kalau misalnya, ilustrasi untuk si, microservice ya. Eee, jadi mungkin salah satu hal lagi yang perlu dilihat bahwa untuk dalam microservices yaitu tadi, sudah tidak perlu lagi kita, untuk IP-nya, nggak cuma itu yang jadi trennya, tapi benar-benar jadi identity-nya yang perlu kita, amankan. Eee, Kalau misalnya dari sisi, security layer sebagai DevOps, di microservice apa sih yang bisa kita, eee, amankan atau kita tuh di bagian mananya, di layer mananya sih yang perlu kita amankan. Nah, kalau misalnya application kan, pasti udah pakai JWT ya, O2 biasanya kayak gitu ya, yang sering banget atau familiar digunakan. Biasanya kalau misalnya saya bilang, "Oh, kita udah pakai JWT, kok masih bisa, eee, terserang ya?" Nah, tapi kan kita nggak tahu, kayak tadi, itu apakah si service identity-nya aman, enkripsinya seperti apa di antar service. Jangan-jangan, di ininya pakai JWT tapi ternyata untuk komunikasi service-nya itu masih plain text, nggak pakai MTLS sebagai, apa namanya, verifikasi 2 arah ya. Dan juga untuk network policy itu juga, eee, penting juga, tapi bukan ini yang paling penting, yang paling penting itu adalah ya ini, service identity encryption dan MTLS kalau, menurut saya. Kemudian, mmm, apa sih itu, MTLS? Tadi sempat disinggung juga sama staf tadi sebelumnya bahwa itu adalah mutual, TLS ya untuk, verifikasinya. Jadi misalnya tadi itu ada service
di sini. Misalnya akun service mau ke transaction service. Jadi dia juga harus memverifikasi dulu nih apakah dia ini trusted si transaction service. Begitu juga dengan si transaction service memverifikasi si akun service, dia ini aman nggak ya? Ya itu tadi kan pakai mutual TLS kan. Jadi mereka saling verifikasi, baru kemudian datanya enkripsi, baru bisa komunikasi satu sama lain. Mungkin latensi kalau misalnya menerapkan hal ini mungkin memang ada pengaruh, itu sekitar 1 milisecond kalau itu diimplementasi, tapi lebih baik seperti itu dibandingkan dengan kita kehilangan resource atau malah data kita diambil sama hacker ya. Jadi ya memang harus ada yang kita korbankan juga. Oke. Itu untuk si si MTLS. Jadi apa yang bisa dilakukan dari kalau SRE-nya? Tentunya dengan automatic rotation untuk key-nya itu bisa kita implementasi, dan juga untuk policy yang tadi service mesh itu kan udah otomatis ya, jadi kita nggak perlu repot lagi build dari awal kalau ada policy-nya. Jadi benar-benar developer tinggal fokus untuk nge-build dan juga ngoding, dan kita juga bisa menerapkan security as a code. Jadi kita bisa enforce untuk infrastruktur levelnya, dan auditnya itu sampai masuk ke CI/CD pipeline-nya. Jadi itu kita bisa implementasi lah di untuk pengamanan microservices. Jadi apa aja yang perlu kita terapkan ya, tentunya tadi yang MTLS-nya, terus untuk menjamin antar service-nya itu aman, terus workload identity kita menggunakan ini, atau ini secure production identity for everyone kalau tidak salah. Jadi ya ini dipakai untuk si service sebagai identity-nya ya. Kalau misal ini yang KTP digital lah untuk ke service, jadi dia kayak punya akses atau validasi bahwa dia memang trusted juga. Dan dari awal kita udah deny by default untuk si service dengan menggunakan network policies. Nah ini yang tadi, jadi kita force dari awal bahwa semua service itu tidak harus saling berkomunikasi, hanya beberapa service yang boleh berkomunikasi satu sama lain. Dan tentunya dengan auto rotation itu lebih bagus lagi, karena kalau misalnya pakai service mesh itu akan lebih bagus lagi, karena si key-nya pasti akan sering di rotate, jadi lebih aman. Dan tentunya ya itu kita perlu audit juga ya untuk melihat pattern atau hal-hal yang mencurigakan yang ada berdasarkan log untuk si service kita. Jadi apa key-nya yang bisa kita terapkan, bahwa identity itu adalah perimeter yang paling penting. Jadi bukan lagi network, dan jangan kebawa dengan pola lama yang bahwa mengatakan bahwa untuk jaringan dari internal itu aman-aman aja, tapi kita harus tetap kalau udah microservices ya identity yang paling penting. Dan juga bagaimana caranya supaya si security kita yang tadi itu kita bisa lebih automate, jadi developernya tetap bisa bekerja dengan aman tanpa harus kalau misalnya testing ada yang harus nggak apa-apa dilepas dulu nih untuk key-nya atau segala macam, jadi kayak lebih nggak aman. Nah itu lebih aman lagi kalau kita pakai kayak service mesh, jadi udah semuanya dari layer infrastruktur tuh udah aman. Dan juga bagaimana cara maintain-nya ya, itu seharusnya bisa lebih aman lagi kalau ternyata security yang kita bangun itu lebih gampang untuk di scale nantinya. Jadi itu aja kalau dari saya malam ini cuma bahas konsepnya untuk microservices, jadi tidak terlalu teknis, dan mungkin itu aja cukup dari saya, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Terima
kasih kembali Mas Andi. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan? Kita coba ambil dulu sama seperti tadi. Satu pertanyaan terlebih dahulu. Oh, sudah ada nih Mas. Bagaimana cara menyusun schedule atau jadwal audit yang efektif terkait implementasi DevOps di perusahaan? Boleh, silakan Mas. Bagaimana cara sebentar. Halo? Sepertinya Mas Eden mengalami gangguan jaringan. Kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Dan sembari kita juga menunggu, aku izin reminder kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga mengunggah kegiatan kita di IG story teman-teman masing-masing. Jadi jangan lupa juga untuk di-tag Instagram Hi Colleagues, karena itu merupakan salah satu prasyarat ya nantinya untuk memasuki giveaway. Oke, Mas Eden? Sorry, ya, Ya. tadi sempat keputus ya. Ya, Nah, tidak apa-apa. ini audit ya. Nah, kalau misalnya di bank, kalau untuk audit dari kita itu memang sudah ada jadwalnya nih dari OJK. Jadi karena kita di bank ya, jadi mereka tuh sudah ada jadwalnya per 3 bulan atau per 6 bulan mereka akan datang ke kantor untuk menanyakan setiap layer yang ada di setiap layer yang infrastruktur yang kita punya, mulai dari infrastruktur yang data center, bahkan juga untuk cloud yang kita punya. Jadi mereka ada jadwalnya tersendiri untuk si OJK ya. Ya kalau dari bank seperti itu, Mas. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Eden atas jawabannya. Ya, Mbak. Semoga terjawab ya Mas Delvan atas jawaban dari Mas Eden. Terima kasih Mas Delvan. Ya, baik, selanjutnya sayang sekali ya sesi kepada Mas Eden juga hanya bisa membuka satu pertanyaan saja, tapi mungkin nantinya boleh teman-teman sekalian mencari media sosial dari pemateri-pemateri kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi yang ketiga, materi yang terakhir nih, aku ingin mengingatkan lagi kepada para peserta yang belum mengisi presensi, boleh untuk segera mengisi presensi. Tadi juga sudah dikirimkan ya oleh teman-teman panitia dari kolom chat, dan juga boleh untuk segera scan QR yang ada tertera di layar teman-teman sekalian. Dan tidak lupa juga aku mereminder kembali untuk yang belum mengupload keseruan teman-teman di Instagram. Jangan lupa untuk segera upload, karena setelah materi yang ketiga, kita akan memasuki sesi pengundian nih. Jadi jangan lupa untuk upload IG, upload story, dan tag Hi Colleagues. Baik, teman-teman sekalian, kita akan memasuki sesi yang ketiga bersama dengan Mas Christian Mahardika, selaku backend developer dari Telkomsel, yang akan membahas mengenai Matrix and Tracing with Prometheus. Boleh kepada Mas Christian, apakah sudah siap? Siap, Mbak. Oke, boleh, silahkan. Aku izin switch ya. Ya, Mas, aman. Oke. Apa udah kelihatan dari teman-teman? Sudah, Mas, aman. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya untuk tim High College. Sebelumnya, kenalin, aku Christian. Saat ini aku lagi kerja di Telkomsel. Sebelumnya saya kerja di Akit Astagrafia sebagai bisnis analis, dan kemudian switch pindah ke Telkomsel. Selama karir pertama saya justru bukan di IT. Saya 3 tahun berkecimpung di operation ya, di core network operation di Papua. Lalu switch karir ke HQ sebagai backend engineer selama kurang lebih sampai sekarang 4,5 tahun. Jadi kurang lebih 7 tahun di Telkomsel, dan sebelumnya
Saya itu kuliahnya lulusan teknik telekomunikasi. Jadi di STT Telkom ya, sekarang Telkom University. Jadi background saya sebenarnya teknik elektro, alus lemah, telekomunikasi. Mungkin teman-teman juga ada yang lulusan elektro juga mungkin ya. Nah, sekarang lagi mulai jualan kopi gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya, tulisan-tulisan saya bisa dicari di Medium sama di Substack. Aku lumayan aktif untuk nulis tentang engineering, dan sekarang ini emang lagi apa ya, lagi getol ya untuk ngebahas observability gitu, berarti pas banget gitu ya. Nah, mungkin intermezzo sedikit ya. Jadi saya ngikutin ini, kalau teman-teman ada yang pernah melihat meme dia berkecimpung di IT selama 22 tahun, ujung-ujungnya jadi Gus Farmer. Jadi saya mau ngikutin ini, ujung-ujungnya jadi tukang jualan. Oke, next. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman tentang gimana cara kita nge-optimalkan atau make observability ini untuk ngedriven bisnis kita. Nah, di sini use case yang aku pakai kebetulan usaha yang baru kami jalanin gitu ya, kecil-kecilan, kecil banget, ini modalnya kecil banget. Cuman aku benar-benar istilahnya nge-implement apa yang aku alami, apa yang aku kerjain selama di Telkomsel dan di Akib sebelumnya. Nah, sebelumnya itu aku mulai bisnis ini memang nggak tahu apa-apa gitu. Modalku cuman sebagai back-end engineer, software engineer itu, yang mana ya bisnis ini di aku sendiri yang jadi bisnis owner sama istri, terus dan aku sendiri juga yang ngerangkap jadi tech-nya gitu. Gimana biar bisa jalan nih gitu. Jadi all in one satu orang gitu. Nah, di sini aku implementasiin yang namanya Matrix. Awalnya aku ngecek tuh aplikasi yang aku jalanin, saya jalanin sendiri itu nyala apa enggak, CPU-nya berapa. Ya udah, cuman bener-bener mindsetnya operation, as a IT operation gitu. Cuman nebak-nebak performa ini udah naik apa belum. Nah, terus habis itu ada muncul tuh permasalahan. Customer komplain. Customer ya walaupun masih teman-temanku sendiri, teman-teman kami sendiri, tapi kayak, ini webnya kok nggak bisa ya Chris, ini kok nggak bisa dijalanin ya, kok nggak bisa order ya, gini segala macam. Kita harus cek lagi di lognya masih pakai Docker log gitu-gitu. Kita cek satu-satu, itu kan capek gitu ya. Nah, lalu aku implementasiin nih yang namanya observability, di mana aku pasang matrix, terus logs juga aku pasang, alert. Jadi sebelum udah mulai naik nih trafficnya atau emang lagi banyak gitu ya penggunaan memorinya, dia akan kasih reminder ke Telegram gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang observability ini apa sih sebenarnya? Observability kalau menurut buku yang ada di O'Reilly, aku lupa nama bukunya, tapi itu terbitan O'Reilly, Observability Engineering, nama judul bukunya. Itu dijelasin bahwa observability itu merupakan tools forensik gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau contoh kalau teman-teman sakit gitu ya, ke rumah sakit, ke penyakit dalam gitu.
pasti teman-teman akan diperiksa dulu lab di darahnya tuh ada apa sih gitu, ada substance apa aja gitu yang menyebabkan teman-teman itu sakit. Nah, data-data yang ada di situ di darah itu yang akan di-analyze sama dokter. Nah, observability itu sama. Observability itu lab yang isinya data-data, banyak kumpulan data-data yang tingkat cardinality-nya tuh tinggi, atau apa ya, tingkat keberagamannya tuh tinggi, sehingga data ini kalau digabungin jadi satu, itu bisa jadi apa ya istilahnya, bisa ngebikin keputusan yang lebih oke daripada kita nggak punya data sama sekali. Jadi kayak kita ngumpulin data-data dari matriksnya nih, CPU-nya berapa sih, terus RAM-nya berapa. Nah, pas di jam itu kejual berapa sih sebenarnya cups-nya, atau misalnya kalau aku lagi di Telkomsel, kok jual berapa sih pulsanya gitu. Nah, itu kita masukin tuh, rekam dan lihat di matrix. Kalau di sini kita pakai Prometheus gitu. Nah, terus logs, siapa sih yang order gitu, dan jam berapa sih, siapa itu, kayak IP-nya berapa, device-nya apa, mungkin nama customer-nya siapa. Di sini pakai Logia. Nah, trace itu kita ngecek nih, kenapa sih kok X yang di sini, analoginya Budi gitu ya. Kenapa sih Budi itu lama, atau Mas Arief itu lama gitu ya, ngekliknya gitu, atau kok nggak connect nggak masuk datanya gitu. Nah, kita bisa cek tuh, dia itu stuck di, kalau teman-teman mungkin teman-teman tahu kayak function gitu ya, dia stuck di function apa sih, di step mana, atau kayak tadi kita bahas microservice gitu ya, dia stuck di service mana sih. Nah, itu kita bisa trace tuh gitu, dan kita bisa cek juga latensi di service itu atau di function itu ada berapa millisecond. Nah, di situ baru bisa kita ambil kesimpulan tuh, oh berarti ada isu nih di sini, kalau misalnya memang lemot gitu ya, isu di query atau isu di logic bisnis di function A gitu, atau di function shorting gitu misalnya, itu lama, atau calculate diskon itu lama misalnya. Nah, teman-teman bisa dapat insight-nya dari sini. Nah, kenapa aku kenalin ini apa ya sebenarnya, stack ini stack namanya LGTM, Logi, Grafana, Tempo, dan Memir atau si Prometheus. Itu karena open source dan gratis. Jadi untuk UMKM kecil yang tidak ada, yang low budget, super low budget, ya ini bisa dipakai. Kalau teman-teman juga mungkin punya bisnis, ide bisnis, atau ingin nyoba-nyoba apa sih observability itu, gitu. Teman-teman juga bisa implementasi ini nih, GTM ini. Banyak juga tutorialnya di internet gitu, di YouTube atau tulisan-tulisan. Nah, tujuannya apa sih? Kita shifting nih dari, aku dulu backgroundnya di operasional selama 3 tahun, itu yang sering dicek ya uptime-nya berapa nih gitu. Uptime itu berapa lama servernya hidup atau servisnya mati, servisnya hidup gitu, nggak mati itu berapa persen gitu, dari setahun apa dari berapa bulan, dan respon time-nya berapa. Nah, tapi kebanyakan berhentinya di sini, cuman ngelihat, oh bekerja apa enggak sih. Nah, kita bisa tingkatin nih dengan revenue tracking. Revenue tracking kita cek tuh aplikasi kita ngasilin duit berapa sih gitu. Aplikasi apapun ya gitu. Dan kita bakal tahu tuh
kapan bisnisnya naik atau turun. Maksudnya kayak misalnya lagi promo tanggal-tanggal apa Harbolnas gitu, tanggal gembar itu nanti biasanya trafiknya naik tuh. Atau misalnya kalau teman-teman tuh pernah tahu aplikasi-aplikasi pembelajaran SD les gitu ya, kayak Ruang Guru atau kayak Genius segala macam, bisa bisa kelihatan tuh kayak misalnya udah mau deket-deket UAS atau UTS itu pasti naik trafiknya gitu karena murid-murid pada belajar gitu. Bisa kita lihat behavior si customer-nya. Dan misalnya kalau lebih advance lagi, ini berguna untuk teman-teman marketing, mungkin kakak-kakak high college, tim sosmednya juga tahu apa conversion rate gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi kayak program kita jalan apa enggak gitu. Itu bisa kita masukin ke dashboard sebagai as a observability. Jadi peak insight hour juga kita di jam-jam tertentu misalnya naik gitu. Kita bisa apa namanya? Bisa siapin infra kita nanti ke depannya mau di scale berapa nih, mau nge-scale apa, nge-upload berapa puluh atau misalnya nge-reserve nodes berapa gitu, nodes di situ atau VM berapa, itu bisa kita prediksi di sini gitu berdasarkan data-data yang sebelumnya. Nah, ini contoh ya, contoh apa sih observability-nya gitu. Kayak ini sebenarnya nggak tuh technical, tapi kita bisa ngecek di sini. Mungkin di sini kayak kita, contohnya kita masang IG gitu, IG ads gitu. Impressionnya berapa? 10.000. Tapi yang ngeklik IG kita tuh berapa? Itu cuma 500. Berarti click rate-nya tuh 5% gitu. Yang ngelihat web kita tuh berapa gitu, 450, tapi yang atukarnya turun turun. Jadi yang order dan payment tuh berapa sih gitu, sampai sampai kita dapat duit di sini gitu. Nah, ini yang bisa kita dengan data-data ini, dengan data-data yang dipadukan dari database sama matrix yang kita pasang atau observability yang kita pasang, kita bisa nentuin nih apa namanya, efektivitas ads kita atau program kita tuh oke apa enggak sih gitu. Misalnya kita pasang ads dua apa namanya 150.000 gitu, tapi dia customer tuh akan ngebeli produk kita tuh berapa sih sampai berapa. Nah itu pentingnya si observability kalau digabungkan sama bisnis gitu. Jadi point of view-nya gak cuman kita sebagai IT, tapi kita sebagai product owner, seperti itu. Nah, contoh ya, contoh ini apa namanya, gambaran gitu, kayak misal kita punya apa namanya, punya hari gitu ya. Hari ini kenapa kok sepi ya, nggak ada yang order. Kita udah bikin ads 300.000 tapi nggak ada yang beli gitu. Kenapa sih gitu? Nah, misalnya mulai jam 2 nih revenue drop karena mati lampu, mungkin kita cek respon time-nya naik gitu, misalnya DB query-nya lambat karena lupa di indexing misalnya gitu. Kita bisa fix tuh dalam 5 menit. Karena apa? Kita cuman ngecek gitu, ngecek dari dashboard, oh kelihatan nih ketemu gitu. Bayangin kalau teman-teman ngecek ini semua berdasarkan log gitu. Ya mau sampai kapan kita ngecek gitu ya? Lama banget. Belum lagi ini kenapa ya di code mana ya gitu, sampai di function mana ya atau di service mana ya isunya gitu. Jadi pasang observability itu
Kalau di case ini, di case kode kopi itu bisa ngekat waktu banyak tuh dari menurut pengalaman saya. Nah, observability ini sebenarnya karena kita eranya AI gitu. Aku nggak mau FOMO-FOMOan AI, tapi kita karena emang eranya gitu, kita bisa leverage AI ini gitu ya untuk ngebantu ngebantu kita nge-summarize apa yang terjadi sama aplikasi kita atau apa yang terjadi sama produk kita. Contoh, kemarin aku ada ngebikin ads gitu ya, ngebikin ads, view-nya sekian, ini barusan aku screenshot ya, kliknya sekian, jauh banget ya dari view yang klik sekian, komennya cuma 2, gitu, share-nya cuma 1, bla 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 gitu ya. Cuman dari ini kita bisa belajar bahwa nah, nih kita bisa langsung tanya nih ke AI. Ini aku coba ya, kayak aku ada nge-share di grup kantor gitu. Berapa yang buka, uh, berapa yang buka webnya, berapa yang interest gitu, berapa yang beli gitu ya. Walaupun cuma 1 gitu ya, di percentage sebagai 2% kecil, tapi seenggaknya kita bisa tahu, oh mungkin ads-nya kurang atau apa ya istilahnya desainnya kurang, bisa jadi gitu. Tapi kita punya data bahwa ada yang beli 1 gitu, tapi kita bisa tingkatin. Juga kita bisa cek tuh web trafficnya ada berapa sih, kalau teman-teman nggak kayak aku sendiri gitu ya, kayak aku sendiri nggak sempat buka dashboardnya gitu. Ini bisa kelihatan gitu, unique IP-nya berapa, yang real human-nya berapa, kan di era sekarang tuh kalau teman-teman bikin web itu banyak ya AI crawler gitu, yang jadi intinya bot-bot yang scrap web-web kita gitu. Nah itu kita bisa bedain tuh antara ini real IP, real human IP, atau ini IP-nya Cloud atau IP-nya Open API gitu, macam-macam. Juga kita bisa melihat user agent-nya apa, dia ngecek dari HP apa gitu. Nah, kita juga bisa, kalau di kasus ini ya, kasus bisnis ini, itu kita bisa pasang metrik yang namanya di sini aku pasang conversion rate. Jadi aku pingin tahu nih berapa sih yang ngeklik menunya, berapa yang add to cart, terus berapa yang check out, berapa yang udah bayar. Kita bisa lihat, dan jam-jamnya tuh kita bisa lihat kan spike, dan kita juga bisa ngeliat tuh returning customer yang beli gitu, yang beli berulang sama yang beli awal gitu ya, kayak first time customer. Walaupun ini nggak valid 100% karena IP bisa berubah-berubah ya, tapi ini kita bisa melihat demografinya secara umum gitu ya, secara general, bahwa oh ternyata banyak yang order ulang gitu, atau oh ada loh ternyata yang order the first timer atau new customer. Juga kita bisa nge-track tuh di sini, masang metrik lagi, misalnya metrik untuk ngecek UTM-nya campaign ini di blast di Instagram atau di WhatsApp atau di Twitter gitu, itu berapa orang yang klik gitu. Ini kontennya tentang apa, campaign-nya apa gitu. Itu kita bisa set untuk
kita bisa ukur nanti. Oh, ini campaign ini atau marketing ini itu udah oke, atau oh ini perlu di-boost lagi. Nah, nggak lupa di fundamentalnya, ini juga kita bisa melihat juga user apa namanya user behavior-nya ya. Customer kita tuh kebanyakan pakai HP apa sih gitu, pakai in pakai desktop kah atau pakai handphone gitu, mobile gitu. Itu kita bisa petain. Fungsinya apa sih? Fungsinya kita metain kayak gini gitu. Fungsinya untuk ngeoptimasi web kita atau aplikasi kita gitu. Kayak misalnya, oh banyak nih yang pakai HP Android atau HP Xiaomi gitu. Berarti kita harus nge-optimize GS kita atau web kita untuk sekecil mungkin, seminimal mungkin, nggak ada logic-logic yang aneh atau sophisticated di web kita atau aplikasi kita, biar user bisa langsung beli gitu, atau user bisa langsung uh, scroll atau nikmatin konten kita. Misalnya kita punya web uh, baca berita atau apa gitu, kita bisa optimize user behavior dari sini. Jadi tujuannya untuk pengembangan produk lagi. Nah, ini kita kalau untuk basicnya ya, kalau untuk basic apa namanya, basic aplikasinya gitu, kayak karakteristik aplikasinya tuh apa sih, errornya tuh sering apa enggak gitu, request rate-nya berapa gitu, terus slow apa enggak gitu, apa namanya, respon time-nya tuh kita bisa petain tuh di sini. Terus request errornya tuh di API mana sih, jadi kita bisa cek. Nah, ini yang aku ceritain tadi. Jadi berdasarkan metrik-metrik tadi itu aku bisa simpulin, aku sharing ya di sini, bisa simpulin bahwa sebenarnya mayoritas trafficnya dari personal circle, maksudnya teman-temanku sendiri gitu, gak ada dari yang lain. Nah, gimana sih caranya kami itu untuk nge-reach apa ya, nge-reach customer lain, customer baru yang benar-benar gak kenal nih gitu, dengan cara revamp IG feed, terus manual landing page-nya itu kita revamp gitu ya, biar orang tuh trust gitu. Hasilnya itu kita dapat 1-2 customer baru gitu ya. Itu menurutku oke sih, kayak misalnya ini sendiri, kita ngerjain sendiri gitu, kita bisa nge-reach 1-2 customer dari observability yang kita pasang gitu, based on knowledge yang aku punya. Jadi ya lumayan untuk yang baru buka 3 bulan, low budget banget, dan kita mainnya online doang gitu, basic online sama di kantor, ya udah oke tuh menurut kami ya di sini. Nah, untuk implementasinya gimana sih? Sebenarnya teman-teman juga bisa masang gitu ya, sendiri di project teman-teman, apa lab teman-teman, atau bahkan aplikasi teman-teman. Itu udah banyak tutorialnya. Jadi di sini kurang lebih aku gambarin apa arsitekturnya ya. Di sini kita pakai Grafana as a viewer-nya. Jadi Grafana itu benar-benar dashboard yang untuk nge-view. Terus Prometheus ini database sebenarnya, time series untuk ngumpulin matrix gitu ya, kayak backend matrixnya atau Postgres apa namanya, DB matrixnya, terus apa namanya, kontainer atau podspots yang connect ke atau yang support untuk jalanin si website ini, website Pondok Ngopi ini. Terus kita
apa ya istilahnya agregasi atau kumpulin di Prometheus ini. Ya. Terus ada ya gimana? Mas Christian, apakah masih banyak materinya? Ini udah terakhir kok. Oke, boleh. Ya, sorry. Nah, terus habis itu ada Promtail untuk cek logs gitu ya, kumpulin logs-logsnya dari Nginx atau dari backend-nya. Terus Tempo ini untuk tracing. Kurang lebih gitu. Jadi di sini goals-nya observability itu nggak cuman collect data, tapi goals-nya itu adalah bikin decision kita jadi lebih cepat dan lebih tepat. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Ya, baik Mas Christian atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi question and answer. Baik, sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa sistem terasa baik-baik saja di dashboard matrix, tapi user tetap komplain aplikasi lambat atau error? Dan kenapa log saja sering tidak cukup untuk menemukan akar masalahnya? Boleh dijawab, Mas? Oke, ini dari Mas siapa ya yang tanya tadi? Dari Mas Arif. Oh, oke, Mas Arif. Jadi kenapa mungkin gini ya, apa yang ada di matrix gitu ya, apa yang ada di matrix yang khususnya yang kita pasang itu sering nggak merepresentasikan sama user experience yang aktualnya gitu ya, karena bisa jadi isunya tuh nggak di apa ya misalnya nggak di aplikasinya itu sendiri, bisa jadi di networknya gitu, atau bisa jadi di aplikasi front end-nya gitu misalnya. Karena kebanyakan kalau kita ngomongin dashboard matrix ya, matrix itu biasanya backend yang banyak, kecuali kalau teman-teman di kantornya atau di apa namanya di aplikasinya itu masang tracker gitu, misalnya Google Analytics atau user monitoring gitu, itu di end to end lengkap dari front end ke back end atau mobile ke server gitu. Jadi untuk nemuin akar masalahnya apa ya, perbanyak data yang kita punya gitu, perbanyak data yang bisa kita gali. Semakin banyak data yang bisa nguatin gitu ya, nguatin diagnosa kita ya, semakin oke gitu ya. Kayak dokter aja sih, kayak cuman tahu cuman tahu symptoms doang gitu ya, kayak cuman panas gitu-gitu tanpa tahu darah kita, ya bisa jadi dia salah ngasih obat gitu. Tapi kalau udah banyak dari symptoms atau dari darah, bisa udah ada banyak gitu datanya ya, kemungkinan berhasil untuk ngasih obatnya tuh tinggi gitu. Jadi banyaklah naruh insight di aplikasi kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Christian jawabannya. Harapannya semoga terjawab ya Mas Arif. Baik, terima kasih kepada Mas Christian, juga tadi Mas Eden dan juga Mas Dava atas pemaparannya untuk hari ini. Sayangnya sesi materi sudah berakhir. Untuk itu teman-teman sekalian, kita akan memasuki sesi yang gak kalah menarik juga nih. Untuk itu boleh untuk teman-teman sekalian mengisi form feedback, dan juga mungkin tadi ada yang terlewat ya saat mengisi presensi, boleh kembali untuk diisi. Boleh melalui scan QR yang ada di layar atau juga copy link ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi pengundian untuk giveaway. Dan juga aku ingatkan kembali, mungkin tadi kan ada 3 syarat ya. Jadi ada presensi, ada form feedback, dan yang terakhir ada juga teman-teman wajib untuk mengupload story Instagram keseruan kita hari ini, dan jangan lupa untuk
tag HiColleagues Instagramnya. Karena nantinya juga akan di-repost ya dari Instagram HiColleagues itu sendiri. Mungkin sembari teman-teman sekalian mengisi, aku juga ingin mengingatkan kembali mengenai bootcamp full stack web develop. Wah, sudah muncul nih muncul nih spin wheel-nya nih. Tandanya kita udah sebentar lagi masuk ke sesi pengundian. Jadi diingatkan kembali ya teman-teman sekalian untuk segera mengisi absensi, presensi, evaluasi, dan juga share IG story. Nah, tadi sempat kepotong, aku ingin mengingatkan kembali mengenai bootcamp full stack web development, di mana nantinya teman-teman akan mendapatkan banyak juga pembelajaran seperti skill back-end, front-end, integrasi AI, dan mungkin di sini ada yang khawatir gitu ya, mungkin kelasnya akan membosankan karena kayaknya ini akan teori saja, tidak teman-teman sekalian. Di sini nantinya akan banyak praktek, jadi kurang lebih 80%-nya akan praktek dan juga diberikan kesempatan untuk mengasah soft skill nih untuk membangun portofolio yang menjual. Nah, kenapa sih harus di HiColleagues? Karena di HiColleagues itu ranahnya beginner nih, jadi jangan khawatir mungkin untuk yang ragu, yang belum punya pengalaman, tetapi ingin belajar, boleh sekali untuk mengikuti bootcamp ini dan juga yang pastinya akan diajarkan oleh para ahlinya. Jangan lupa teman-teman sekalian, deadline-nya sebentar lagi. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum mengisi nantinya, boleh untuk segera mengisi pendaftaran. Ada pesan masuk nih dari panitia kepada Mas Arif Nur Rahman dan Mas Budi Darmo Kuntoro Jakti. Boleh untuk segera mengisi form feedback. Kalau nggak diisi, nggak bisa Mas masuk untuk pengundian giveaway nih. Kan sayang banget ya, lumayan 50.000 tuh. Jadi boleh untuk segera diisi form feedbacknya. Saripa Amali, dapat lagi pesan ini untuk boleh post story dan juga tag Instagram. Oh, Mas Arif sudah ngisi. Oke, thank you Mas. Mbak Zaripa ya ini harusnya. Mbak Zaripa bisa untuk post story dan juga tag Instagram HiColleagues. Boleh? Oh, sudah post story. Baik, siap Mbak. Terima kasih. Dan teman-teman sekalian, aku juga mau mengingatkan mungkin di sini ada yang tertarik atau belum mengenal HiColleagues sepenuhnya, boleh juga untuk follow Instagramnya @HiColleagues ya, sesuai dengan namanya saja, boleh dicari di Instagram, di follow karena di dalam media sosialnya tentu banyak sekali informasi-informasi yang menarik, khususnya nih untuk teman-teman sekalian yang ingin menjadi developer, karena memang di HiColleagues spesifikasinya ke sana ya, gitu. Dan juga jangan lupa untuk mungkin lihat juga dari segi websitenya, company profile-nya, karena bukan hanya bootcamp, tapi HiColleagues juga punya sertifikasi. Jadi boleh untuk di scroll saja Instagramnya HiColleagues. Oke, sudah terisi 3 orang nih. Mana nih yang lain nih? Apakah nggak mau ikut giveaway? Kalau nggak aku nih yang ikut, lumayan 50.000. Dan ini cuma untuk 2 orang lah teman-teman sekalian. Jadi boleh untuk yang belum mengisi, boleh untuk segera diisi. Form feedback, presensi, dan juga share IG story. Adakah lagi yang mungkin belum mengisi karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi pengundian. Oh, dapat pesan lagi dari panitia. Mas Alfata Reska Winersyah. Jangan lupa untuk post story nih Mas dan tag Instagramnya Haiko. Waduh, ini kenapa ini pada belum upload story ini? Tadi udah 30 materi, boleh untuk mungkin yang tadi SSS-an materi langsung di-share aja di Instagram masing-masing dan juga di tag Instagramnya HiColleagues, teman-teman sekalian. Ayo. Feedback error oleh Mas Budi Darmo. Baik, sebentar ya Mas Budi Darmo, akan dibantu oleh tim panitia mungkin untuk form feedback.
Dan juga mengingatkan kembali ya untuk teman-teman sekalian, nantinya di sesi akhir kita juga akan ada foto bersama. Jadi dimohon untuk jangan live terlebih dahulu setelah nantinya sesi giveaway ini. Nah, sudah bisa ya Mas Budi Darmo? Sudah diberikan link yang terbaru ini oleh tim panitia, boleh untuk segera diisi supaya kita bisa segera mengundi nih kira-kira siapa orang yang beruntung gitu. Dan teman-teman, aku mengingatkan lagi, HighCollege itu juga nantinya akan ada event-event selanjutnya, jadi jangan lupa untuk follow Instagram dan juga mengikuti komunitasnya karena pastinya akan ada benefit-benefit untuk teman-teman sekalian yang follow dan juga mengikuti keseruan dari HighCollege. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti bootcamp full stack web development. Mungkin di sini masih banyak yang ragu kali ya, dan tadi juga aku sudah jelaskan beberapa benefit dari mengikuti bootcamp full stack web development ini, khususnya dari segi harga juga ya, teman-teman sekalian mendapatkan subsidi beasiswa yang dari tadinya harganya 29 juta hanya menjadi 1,7, 1,6999 tuh lebih lengkapnya. Jadi boleh untuk teman-teman sekalian, linknya di mana ya Kak? Boleh langsung saja buka Instagramnya HighCollege, buka websitenya karena di situ sudah tertera juga ya untuk pendaftaran bootcamp full stack web development. Ya, dan teman-teman sekalian, ini ada pesan juga dari panitia kalau nantinya kita juga akan ada event untuk tech series Fall 6. Karena kita yang tadi kan hari ini fall yang kelima ya, dengan tema nanti Building High Performance Go Services yang akan dilaksanakan di 9 Juni dan sudah bisa daftar di websitenya HighCollege. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tertarik mengenai temanya tadi ya, khususnya temanya itu Building High Performance Go Services. Jadi boleh untuk segera dicek aja mungkin sekarang sembari menunggu teman-teman yang belum mengisi form feedback, presensi, dan juga story, untuk lihat-lihat kembali ya IG dan websitenya dari HighCollege. Baik, sudah ada total berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 yang mengisi. Boleh teman-teman sekalian, di sini ada pesan lagi. Mas Maulana Fadli, boleh untuk post story dan juga tag Instagramnya HighColl. Kenapa ini tidak ingin mengupload story? Baik, kira-kira siapa yang beruntung? Karena sejujurnya kalau aku boleh ikut sih, aku udah mau ikut ya. Dan juga Mas Markus Luki Kusuma, ada 2 orang nih, Mas Maulana dan juga Mas Markus. Oh, sudah semuanya. Oke, Mas Budi sudah semuanya. Ditunggu yang lain, Mas Maulana dan juga Mas Markus, karena sebentar lagi kita akan melakukan sesi pengundian nih. Akan diputar nih spin wheel-nya. Ya, tadi diingatkan kembali ya teman-teman sekalian juga nantinya mungkin di sini ada yang khususnya untuk bootcamp ya. Mungkin di sini ada yang ingin tahu sebenarnya detailsnya pembelajarannya akan apa saja, itu juga terdapat di websitenya. Jadi ada alur belajar full stack web development-nya dari fase 1 sampai fase 4 yang detail disampaikan gitu di website dari bootcamp ini sendiri. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memang ingin memperdalam ilmunya atau yang mungkin masih baru dan ingin mempelajari lebih lagi, boleh banget untuk dicek, untuk dibaca dulu karena ini merupakan salah satu kesempatan yang susah lagi datangnya ya untuk bootcamp dengan harga semurah ini juga. Oh, dapat titipan lagi nih, Mas Fadil Bian. Mas Fadil Bian juga jangan lupa post story. Banyak ini yang nggak post story ya. Sekarang total ada berapa? Ada 8 peserta. Kita coba lihat apakah tadi Mas Maulana Fadli, Mas Markus Luki Kusuma, dan juga Mas Fadil Bian. Mas Fadil Bian, Mas Markus Luki, Mas Maulana boleh untuk segera upload story nih. Sayang banget sejujurnya karena sudah mengisi presensi, sudah mengisi form feedback, hanya tinggal IG story. Jadi sayang sekali kalau tidak mengisi seperti itu.
Dan ya ada juga segitu banyaknya dari sini teman-teman sekalian untuk bootcamp, seperti juga dimention mengenai mentor yang akan nantinya mengajari, dan juga alasan-alasan mengapa High Colleagues itu sebagai bootcamp yang terpercaya, seperti kurikulum yang up to date, juga mengundang instruktur ahli dan tersertifikasi. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mengikuti bootcamp, masih ada kuota tersedia nih di batch 3 dari 8 Juni sampai 28 Agustus. Karena Haiko memberikan subsidi beasiswa, jadi boleh untuk teman-teman sekalian yang ingin mempelajari, memperdalam ilmunya untuk boleh ditimbang-timbang dulu, tapi jangan terlalu lama karena kita juga punya batas pendaftaran nih, teman-teman sekalian. Subsidi beasiswanya berapa banyak? Dari yang tadinya 29 juta hanya jadi 1.699.000. Dan juga dengan benefit yang sebanyak itu menurut aku sih yes ya. Boleh sekali teman-teman, dan mungkin ada yang ingin bertanya mekanisme pelatihannya secara luring atau offline. Untuk mekanismenya nanti dilakukan pada lokasi yang telah disepakati bersama gitu, dengan didampingi juga oleh staff dari High Colleagues. Oke, baik teman-teman sekalian, karena di sini sudah ramai ya yang mengisi spin wheel-nya, mungkin kita akan memasuki pengundian. Boleh untuk diklik panitia, kita akan melihat siapakah salah satu yang beruntung hari ini. Selamat kepada Instagramnya siapa ini? Mas Aldi Saputra ya harusnya ini, @aldi.sputra. Oke, selamat kepada Mas Aldi. Kita putar sekali lagi. Kira-kira siapakah orang yang beruntung tersebut? Selamat kepada Mas Raka 48. 48-nya ini apa nih? Oke. Mungkin bagi teman-teman yang merasa tadi namanya disebutkan, boleh nantinya akan ada teman-teman panitia yang mengontak ya teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk direspon dan dibalas, karena kalian adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Baik teman-teman sekalian, kita sudah memasuki sesi penutup acara, dan sebelum kita memasuki closingan, boleh mungkin kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh untuk para peserta, teman-teman sekalian, pemateri juga untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kalau misalnya ada yang bisa memakai virtual background-nya juga boleh banget. Kita coba lihat apakah sudah semua on kamera. Oke. Hampir banyak ya ini yang sudah on kamera. Baik, mungkin boleh untuk teman-teman panitia dibantu untuk sesi dokumentasi aba-aba dari aku ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan saya sendiri ucapkan kepada Mas Dava, Mas Eden, dan juga Mas Christian atas materi hari ini. Dari seluruh materi tadi kita juga sudah membahas mengenai pengelolaan sistem microservice, pentingnya security dalam antar service, hingga pemanfaatan observability dan monitoring untuk membantu melihat kondisi sistem sekaligus mendukung kebutuhan bisnis. Demikian sudah acara sharing session pada hari ini, volume 5 ya teman-teman sekalian. Semoga materi yang disampaikan oleh para speaker tadi bukan hanya dicatat, bukan hanya diingat sementara, tetapi tentunya bisa diulang kembali, dipelajari lagi, dan kalau masih kurang boleh banget untuk kembali lagi mengikuti bootcamp-bootcamp selanjutnya. Baik, saya Gera Brigita selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.